Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan jumlah kelompok 9 orang atas nama 1. Grace Anugrah S. Mebri, 2. Anggi Amahoro, 3. Altausa Awendu, 4. Mary Yanti Baru, 5. Helda Urwaya, 6. Tegla Deok, 7. Christina Ab, 8. Anton Wea, 9. Julia Ibar. Mata kuliah Hukum Pajak. Judul Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak. A. Subjek Pajak. Sebelum ditetapkan sebagai wajib pajak, setiap pihak harus memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak terlebih dahulu. Untuk setiap jenis pajak, terdapat perbedaan mengenai pengertian subjek pajak dan siap pajak pihak yang termasuk subjek pajak, karena di dalam ketentuan umum tata acara perpajakan atau KUP tidak dijelaskan sebagai subjek pajak. B. Subjek pajak menurut undang-undang. Dari segi ekonomi, penghasilan pada umumnya timbul karena adanya tindakan ekonomi. Namun, dari segi undang-undang PPH memiliki arti yang lebih luas yang disebut subjek. Pajak dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan menurut pasal 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 1983 yang menjadi subjek pajak adalah 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, 3. Badan dan bentuk usaha tetap atau PUT. Subjek dipajak dibedakan dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri. 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN belanja daerah. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembukuannya diperiksa aparat pengawasan nasional negara. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri. 1. Subjek pajak luar negeri. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal berkedudukan Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Subjek pajak menurut undang-undang secara garis besar subjek PPKN
dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Subjek PPKN karena lingkungan pekerjaan yaitu A. Penguasa kena pajak PKP. B. Penguasa kecil. C. Sedangkan enceran pedagang enceran besar. D. Subjek PPN karena diwajibkan oleh perundang-undang dalam rangka membantu pemerintah untuk melakukan pemungutan PPN. Subjek pajak menurut Undang-Undang PBB dan menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan PBB Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 4 yang menjadi subjek pajak adalah orang atau pajak yang secara nyata mempunyai satu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak sebagai maksud dalam ayat 1 yang dikenakan dan kewajiban banyak pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang ini dalam hal atas suatu subjek pajak. Belum menjelaskan ketahui wajib pajak di Direktoris Sejarah Pajak dapat mendapatkan subjek pajak sebagai sesuai dengan ayat 1 sebagai wajib pajak. Subjek pajak ditetapkan sebagai maksud dalam ayat 3 dapat diberikan keterangan dan secara tertulis kepada DJP bahwa ia berwajib dipajak terhadap subjek pajak maksud. Subjek pajak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada DJP bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat 4 disetujui, maka DJP membatalkan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka DJP mengeluarkan surat keputusan penolakan disertai alasan-alasannya. Apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, DJP tidak memberikan keterangan yang diajukan dianggap disetujui. G. Subjek pajak menurut Undang-Undang BPHTB. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BA peroleh hak atas tanah dan bangunan. 1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. 2. Subjek pajak bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang ini. H. Subjek pajak menurut undang-undang BH metrai terutama oleh pihak yang memperoleh atau menerima manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Dalam hal dokumen disebut sebiak, misalnya kwitansi BH materi meterai terutama kepada menerima, kwitansi dalam hal dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, misalnya surat
perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutan BH Metre dokumen yang diterima. Objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Bumi Penggunaan PPB yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tanah dan isi yang ada di bawahnya, termasuk tanah, pekaran sawah, empan dan perairan pedalaman. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Bangunan adalah konstitusi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada bumi, tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun tempat yang diusahakan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 termasuk dalam pengertian bangunan. Dalam lingkup yang terletak dalam suatu kelompok bangunan seperti hotel, pabrik dan aplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kelompok bangunan tersebut. 2. Jalan tol. 3. Kolam renang. 4. Pagar mewah. 5. Tempat olahraga. 6. Galangan kapal dermaga. 7. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. Penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1944. Dikecuali dari penekanan PBB Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 1. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan nasional, yang dimaksud untuk tidak memperoleh keuntungan. Contoh objek yang dikecualikan atau tidak dikenal PBB itu seperti pesantren atau sejenisnya, sekolahan atau samudra, tanah wakaf, rumah sakit, pemerintah, dan lain-lain. 2. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan, pubakala, atau sejenis dengan itu, seperti museum. 3. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat, berdasarkan seperti perlakuan timbal balik. 4. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak. 5. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi Sikersion oleh Menteri Keuangan.